Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai uji validitas menggunakan SPSS. Sebelumnya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Validitas merupakan salah satu uji statistik untuk mengetahui seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi pengukur apa yang seharusnya diukur dan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Biasa nanti penggunaan uji validitas nanti untuk memvalidasi kuesioner yang sudah kita buat. Jadi nilai validitas nanti menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Hal ini validitas nanti berhubungan dengan kenyataan dan tujuan dari pengukuran. Ada beberapa prinsip dalam uji validitas. Yang pertama yaitu interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, kegunaan yang dapat dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid saat nilai yang dihasilkan sesuai. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen nanti hanya valid saat konsekuensi nanti dari interpretasi dan kegunaan dari konsisten dengan nilai kecocokan. Jadi pada prinsipnya bahwa validitas nanti digunakan untuk melihat apakah asesmen atau kuesioner yang kita buat nanti valid atau tidak berdasarkan arah buktinya, berdasarkan juga nanti mendukung kecocokan dan kebenarannya. Kemudian untuk jenisnya sendiri validitas nanti ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu berupa validitas isi, yaitu berupa validitas yang menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan profesional perilaku sampel yang dikenai tes. Dalam hal ini, validasi nanti akan mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Bisa nanti untuk pemakaian dari validitas isi nanti yaitu mengukur kemampuan belajar, kemudian hasil belajar dan prestasi belajar. Jadi validasi nanti akan menjabarkan mengenai instrumen yang mewakili dari perilaku sampel yang akan kita uji. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk, yaitu jenis validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan definisi konseptual yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, validitas konstruk nanti berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya nanti dapat diamati atau diukur. Jadi validitas konstruk nanti dapat dipakai untuk mengukur sikap, kemudian minat konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi, prestasi dan lainnya, ataupun sifat-sifat yang performa maksimum. Jadi validitas konstruk nanti kita akan menggunakan untuk mengukur performa dari seseorang. Jadi kuesioner yang menggambarkan performer ataupun seluk-beluk dari individu sampel yang kita uji.
Kemudian yang ketiga yaitu validitas kriteria, ya, yaitu berupa sebuah pengukuran validitas yang penentuannya nanti dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luas atau yang lainnya. Jadi validitas kriteria nanti adalah membandingkan, ya, antara skor tes, ya, skor yang tes ataupun skor dari kuesioner yang kita sebar dibandingkan dengan kinerja dari ukuran faktor luar. Adapun contoh pemakaian dari validitas kriteria nanti adalah untuk melihat tes intelijen atau istilah nanti tes tingkat kepintaran yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis, ya, dengan asumsi jika intelijen nanti seseorang tinggi, maka dapat diartikan bahwa nilai akademisnya nanti dia bagus. Jadi kriteria nanti adalah membandingkan antara skor tes dengan keadaan yang sesungguhnya, ya. Kemudian yang keempat yaitu validitas muka, ya, yaitu merupakan salah satu tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur tersebut. Jadi apabila isi alat ukur sudah terlihat nanti sesuai, ya, dengan apa yang kita ukur nanti, ya, maka dapat dikatakan validitas muka nanti sudah terpenuhi. Ya, jadi maka sebab itu validitas muka nanti dinamakan sebagai validitas yang tingkat kebenaran nanti dari kecil sekali. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung validitas? Yaitu dengan menggunakan rumus RxY atau koefisien korelasi antar variabel X dan Y. Jadi nanti kita bisa melihat jumlah nilai data ke I, ya, pada variabel X, kemudian juga nilai data ke I untuk kelompok variabel Y, dan N nanti menunjukkan banyaknya data. Ya. Kemudian bagaimana dasar pengambilan keputusan? Jadi dalam validitas nanti menggunakan dua metode, yaitu dapat menggunakan signifikasi 0,5 dan bisa menggunakan nilai R hitung. Ya, jadi kalau menggunakan signifikasi 0,5 nanti, ya, jadi kalau signifikasi tutelnya nanti, ya, kurang dari 0,5 nanti, maka kuesioner ataupun tes yang kita gunakan adalah dia valid. Kemudian kalau jika kurang dari 0,5 nanti, bahwa tes yang kita lakukan dia nanti tidak valid. Kemudian kalau melihat nilai R hitungnya nanti, ya, apabila R hitung nanti lebih besar dari R tabel nanti, maka dinyatakan tes atau kuesioner yang kita berikan nanti ada dia valid. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia nanti lebih besar R tabelnya, maka dinyatakan tidak valid. Ya. Kemudian dalam hal derajat validitasnya nanti, ya, jadi kita bisa melihat nilai Rx-nya atau nilai R-nya, ya. Jadi kalau dia nanti antara 0,8 sampai 1 nanti dia dikatakan sangat baik atau validitasnya dia sangat tinggi, ya. Kemudian kalau antara 0 dengan sampai dengan 0,2, ya, maka validitas nanti sangat rendah. Ya, jadi berdasarkan itu nanti kita dapat melihat, ya, bagaimana aplikasi validitas pada sebuah penelitian. Maka di sini dapat dicontohkan bahwa ada sesuatu penelitian ingin mengetahui bahaya rokok terhadap kecerdasan anak usia dini, ya. Jadi kita membuat pertanyaan atau kuesioner, kita sebarkan pada 15 responden, kemudian menjawab di sini menggunakan 5 pertanyaan, ya, dengan pembobotan skor 1, 2, dan 3. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, kemudian bagaimana, ya, cara menghitungnya, apakah kuesioner yang kita buat nanti dia valid atau tidak. Itu ada langkah ujinya. Yang pertama yaitu uji validitas dengan menggunakan SPSS, dan yang kedua nanti adalah menarik kesimpulan.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji validitas dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya di sini terdapat data di jumlah pertanyaan nanti ada 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk respondennya adalah 15. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian variable view ya. Di sini untuk namanya yaitu kita namakan P1, kemudian P2, P3, P4, dan P5. Kemudian di sini karena tidak ada nilai desimal, kita buat 0. Kemudian untuk labelnya P1 menandakan pertanyaan 1 atau pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian untuk P2 pertanyaan nomor 2, untuk P3 untuk nomor 3, itu juga untuk P4 untuk nomor 4, dan P5 untuk pertanyaan 5. Kemudian kalau sudah dari sini kita masuk ke bagian variable view. Dan di sini tidak ada kolom P1, P2, P3, P4, dan P5. Jadi kita tinggal memasukkan data yang kita miliki. Oke, tinggal kita copy ya, tinggal copy, kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian bagaimana cara analisisnya? Sebelumnya kita transformasi dulu, yaitu kita klik transformasi ya. Kemudian klik komputer variabel ya. Di sini nanti kita akan menjumlahkan nilai dari P1, P2, P3 sampai P5 ya. Itu yang pertama ya. Sini untuk target variabelnya nanti kita ketikkan total ya. Kemudian bagaimana cara masukkan? Jadi kita masuk satu persatu, yaitu pada numerik experience, yaitu klik pertanyaan 1 kemudian ditambah, kemudian untuk P2 masukkan ditambah ya. Kemudian untuk P3 kita tambahkan, kemudian untuk P4 kita tambahkan, dan untuk P5 kita tambahkan. Baru nanti diklik tanda OK. Kita tunggu ya. Jadi kita dapat kembali lagi ke bagian data view. Di sini nanti sudah ada nilai total. Jadi untuk variable view-nya kita dapat lihat di sini akan muncul baris mengenai total. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya untuk menganalisis validitasnya? Jadi dengan cara klik analyze ya, kemudian klik korelasi dan klik di varian. Jadi dari sini nanti kita tinggal memasukkan pada bagian variabel ya, semua mulai dari P1 hingga P5 dan total. Masukkan pada bagian variabel. Setelah itu jangan lupa dicentang pada bagian portionnya ya. Kemudian bagian totalnya dan flex initialization jangan lupa dicentang, kemudian baru diklik OK. Setelah diklik OK nanti ya, nanti akan muncul ya, muncul tabel korelasi ini. Nah,
Di tabel korelasi ini nanti kita dapat mengetahui ya, mana bagian yang dia nanti valid ya, pertanyaannya valid, dan mana pertanyaan atau item pertanyaan yang kurang valid. Berdasarkan uji validitas ya, dengan menggunakan SPSS nanti kita akan mendapatkan data seperti ini ya. Jadi nanti di sini nanti ada tanda bintang 1 dan 2, itu menyatakan bahwa kalau dia nanti tanda bintang 1 ya, maka dia nanti adalah dia signifikansi terhadap 0,05. Kemudian kalau yang tanda bintang 2 nanti dia signifikansi dengan 0,01. Dari sini nanti kita dapat melihat ya, nilai R-nya nanti dia valid atau tidak. Berdasarkan tabel ini ya, kita dapat melihat ya, nilai dari signifikansi masing-masing dari item pertanyaan. Berdasarkan nilai signifikansi totality ya, bahwa berdasarkan juga pengambilan keputusan bahwa yang dikatakan valid ya, atau item pertanyaan dikatakan valid adalah bila signifikansi totalnya nanti kurang dari 0,05 ya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa item pertanyaan 1, 2, dan 3 dia memiliki nilai signifikan totality-nya yaitu kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 1, 2, dan 5 sudah valid. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan R tabel ya, yaitu tabelnya di sini menggunakan 0,05 ya, tingkat kepercayaannya 0,05 dengan jumlah responden 15 yaitu 0,15. Bagaimana cara memperoleh nilai R tabel ya? Jadi silakan nanti download mengenai nilai dari R tabel. Cara untuk melihat nilai distribusi R tabel yaitu dengan cara kita melihat jumlah dari N-nya dulu ya. Kalau di sini berdasarkan contoh ya, N-nya yaitu dia 15 ya. Jadi kita tarik ke bagian 15, kemudian tadi kita menggunakan derajat signifikansi atau level of signifikansinya 5% ya, atau 0,05, maka nilainya adalah 0,514. Dari nilai R tabel nanti kita dapat menggunakan untuk perbandingan antara R tabel dengan R hitung. Berdasarkan syaratnya tadi, bahwa di sini untuk melihat validitas ya, yaitu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari sini kita lihat pada bagian persen korelasi ya, yaitu untuk item pertanyaan 1, 2, dan 5 di sini adalah dia, kalau dilihat dari persen korelasinya dia melebihi yaitu dari R tabel yaitu 0,15, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 1, 2, dan 5 adalah dia sudah valid. Nah, dari sini dapat kita buat ya ringkasan tabel ya, yang isinya yaitu berupa item pertanyaan, kemudian R hitung, R tabel, signifikansi totalnya tadi, kemudian kriteria dan derajat validitas. Kita dapat mengetahui bahwa kalau berdasarkan kriterianya ya, pertanyaan 1, 2, dan 5 atau item pertanyaan 1, 2, dan 5 di sini ada dia valid karena berdasarkan R hitung ya,
ya, dan juga signifikansi, dia sudah memenuhi syarat. Kemudian kalau berdasarkan hitung dan signifikansi, bahwa pertanyaan 3 dan 4 dia tidak valid. Kemudian kalau dilihat dari derajat validitasnya, ya kita bandingkan ya sesuai dengan kriteria derajat validitas tadi berdasarkan nilai korelasinya atau hitungnya, bahwa pertanyaan pertanyaan 1, 2 nanti adalah derajat validitasnya tinggi. Kemudian pertanyaan 3 sangat rendah, pertanyaan 4 rendah, pertanyaan 5 sedang. Berdasarkan tabel ini nanti kita dapat mengetahui bahwa ya ternyata item kuesioner atau item pertanyaan yang sudah dibuat atau contoh soal tersebut ini belum dikatakan valid 100% karena ada beberapa item pertanyaan dia yang kurang valid. Dari sini dapat diambil kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk pertanyaan 2 dan 3 nilainya kurang dari 0,5. Oleh sebab itu item pertanyaan 2 dan 3 nanti ya ini nanti dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut nanti tidak berkorelasi signifikan dengan skor total ya, atau bisa dinyatakan tidak valid sehingga nanti harus dikeluarkan atau diperbaiki. Kemudian sedangkan pada pertanyaan-pertanyaan lainnya yaitu 1, 2 dan 5 ya nilai nanti karena dia nilainya lebih dari 0,514 dan lebih kecil daripada 0,05 sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut bersifat valid. Di sini nanti kita dapat mengetahui item-item mana yang dia sudah valid dan yang belum. Demikian penjelasan mengenai uji validitas dengan menggunakan SPSS. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.